Kali ini saya Yudi Handoyo bersama dengan Mas Gaib. Kita mau ngebahas tentang tugas berat dari John Hartman. Akhirnya setelah sekian lamanya kita sudah diresmikan Timnas Indonesia punya pelatih Timnas baru, John Hartman. Wih, John Hartman. Mas Gaib, bagaimana selengkapnya tentang peresmian pelatih baru ini ya? Langsung nih? Langsung. Oke, kita check it out. John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia oleh PSSI digelar di Hotel Mulia Senayan pada pagi tadi. Hartman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi masa perpanjangan 2 tahun. Pria asal Inggris itu menggantikan Patrick Kluivert usai gagal membawa timnas ke Piala Dunia. Hartman datang ke Indonesia dengan prestasi mentereng saat menukangi timnas Kanada. Dirinya mengukir sejarah dengan membawa timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 untuk setelah 36 tahun absen. In 3, 2, and project, and this is it. If you know where I'm from, it's a place called Newcastle. It's a city in the northeast of England which prides itself on hard work, but passion for football. And that's what I feel every time I've seen this Indonesian team play, the Garuda, and the people who support it. So I will bring my passion, I will bring my qualification experience to help bring this country to hopefully a place it's never been before. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman merupakan sosok yang mentereng. Dengan syarat pengalaman di level internasional, Hartman pada akhirnya menjadi pelatih Timnas Indonesia. Hartman memulai karir kepelatihannya sebagai Direktur Pengembangan Regional dan Nasional Selandia Baru selama 10 tahun. Selama memegang jabatan itu, Hartman juga menjadi pelatih Timnas Putri Selandia Baru pada tahun 2006. Selain itu, Hartman menjadi pelatih Kanada baik di Timnas Putri maupun Timnas Putra. Pada periode 2023 hingga 2024, Hartman sempat melatih klub Major League Soccer atau MLS Toronto FC sebelum akhirnya menjadi nakoda baru skuad Garuda. Hartman sendiri dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada baik di tim putra maupun tim putri. Bersama Timnas Putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sedangkan bersama Timnas Putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos dan bahkan ke perempat final Piala Dunia Wanita 2015. Prestasi lainnya juga ia torehkan bersama Timnas Kanada, yaitu membawa tim putri meraih medali perunggu 2 edisi Olimpiade. Hartman juga membuat Selandia Baru mencetak sejarah dengan membawa timnas putri itu lolos Olimpiade Beijing 2008 dan lolos Piala Dunia Wanita 2011. Kini keberadaan Hartman diharapkan bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi mulai tahun ini. Itu tadi Mas Gaib, John Hartman. Itu kayak nama-nama ini ya, pemusik ya. Iya benar. Iya, nama musik zaman dulu tuh. John Hartman. Uncle John. Uncle John ya. Uncle John. Tapi dilihat dari semangatnya sih oke. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dari semangatnya nih Mas Gaib ya, dia bilang begini, semenjak saya menyetujui bersama Indonesia, dia tahu bahwa ada 200 juta supporter Gila. mendukung di Indonesia, luar biasa. Jadi setiap dia bangun tidur katanya, dia membayangkan bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Wih, merinding jadinya ya. Yang kedua, dia saking antusiasnya, dia akan membawa anak dan istrinya untuk tinggal lama di Indonesia. Serius? Ini dia buktikan pada saat dia masih jadi pelatih Kanada, dia membawa keluarganya juga lama di Kanada. Dia langsung Dia orang Inggris ya berarti ya? Inggris. Dia tahu budaya Kanada, di sana kan banyak imigran. Nah, dia juga pernah pelatih Selandia Baru. Ya. Dia tahu di sana ada budaya Maori. Ha? Jadi dia begitu mendalami ketika dia itu. Nah, nanti di Indonesia pun dia akan mempelajari budaya Indonesia apa, pemainnya siapa aja, akan memantau pemain Liga 1, janjinya seperti itu. Oh, nanti tinggal dilihat bahasa yang dia ucapkan bahasa apa. Bahasa yang pertama ya, bahasa Betawi atau bahasa Sunda. Antara Persija maupun Persib Bandung. Atau dia akan ngomong Sampurasun. Atau apa ya kalau bahasa Betawinya? Apa nih? Apa kabar semua? Pantun. Berarti dia ini memang kalau dari sisi antusias, semangat, kalau lihat dari cuplikan-cuplikannya sih Ya. oke. Dan dia nggak bawa gerbong. Oh iya? Ya, dia maksudnya ada satu pelatih fisik ya,
Yang dibawa. Meilan PhD, Cesar Meilan, pelatih performa fisik ini juga salah satu pelatih fisik kelas dunia yang dibawa, salah satu rekomendasi dia juga. Tapi nanti juga akan membawa juga, tapi yang jelas dia akan membuka ruang untuk pelatih lokal Indonesia membantu jadi asisten pelatih. Ya. Mungkin Di timnas Kanada putri, sejarahnya ini unik ya. ya. Mas Gay. Gimana? Kan lu apal banget sama Uncle John kan? Sebenarnya bukan apal ya. Iya. Uncle Ada hubungan saudara atau gimana? Enggak juga. Ada hubungan darah lah, kan mirip-mirip ya. Iya. Jauh lah ya. Iya, betul. Jadi begini Uncle Gaib loh. Jadi siapa tadi? John Travolta. Ya, bukan dong. John McEnroe. John Hartman ini dia itu sejarahnya melatih timnas putri Kanada. Oke. Setelah dia melatih timnas putri Kanada, ternyata di luar dugaan bisa lolos Olimpiade sampai 2 kali, bahkan ke perunggu, dapat perunggu. Juara 3 berarti ya? Iya, 2 kali Olimpiade. Lalu meloloskan ke Piala Dunia sampai perempat final. Tim perempuan itu? Tim perempuan. Nah setelah itu di Kanada, langsung dia dipindahkan jadi pelatih timnas putra Kanada. Meskipun belum banyak orang yang punya ekspektasi kan. Jarang ya yang berhasil di putri, ternyata di putra berhasil. Ternyata dia membuktikan di putra Kanada, dia bisa membawanya untuk pertama kali setelah 36 tahun Kanada bisa lolos Piala Dunia lagi. Mantap, itu yang kita butuhkan tuh, pelatih bermental baja itu. Ya, dan tidak sampai di situ, dia juga meloloskan final CONCACAF. Nah, Kanada. Pertama kalinya juga tuh. Ya, saya kurang tahu ya, tapi yang jelas itu sebuah catatan prestasi dia yang sangat baik, sehingga dia tuh di Kanada tuh sebagai salah satu sosok yang membuat sepak bola Kanada tuh mulai diperhitungkan lagi di kancah dunia. Kalau Kluivert itu kan mentereng sebagai pemain. Sebagai pelatih, dia melatih Curacao juga gagal, setelah nggak dilatih lolos. Ya. Nah, jadi kalau si Hartman ini dia bukan pemain, kayaknya ya. Ya. Tapi dia punya prestasi bagus sebagai pelatih. Ini penting ini sebenarnya. Dia di Toronto, di Kanada. Sebenarnya setelah itu dia baru ke timnas Indonesia lagi gitu. Nah, pertanyaannya menurut Mas Gaib, akankah pola apa ya? Kalau Inggris kick and rush mungkin ya. Zaman dulu sekarang sekarang Inggris tuh udah nggak jelas, udah ngikutin si siapa? Manchester City siapa? Guardiola. Modelnya tuh iya. pressing, tiki taka, depan, belakang, penguasaan bola udah begitu sekarang. Sepak bola Inggris yang kick and rush tuh kayak udah nggak banyak pemain Inggris yang kayak gitu, klub-klub bolanya. Tapi menarik kalau Hartman ini memang di timnas putri dan putra Kanada itu menerapkan fleksibilitas formasi. Jadi kadang 3 back, kadang 4 back, dinamis. Tinggal masalahnya ya. Ini Indonesia, Bung. Supporternya ganas. Iya kan, ganas supporternya ya. Ganas dalam arti itu militan ya. Militan. Kalau menang dipuja, kalau kalah dipuja juga. Tapi dengan penuh makna lah istilahnya. Ganas Terus, itu bukan berarti benci ya. Bukan, Karena ganas. istri saya ganas ternyata sayang sama saya. Terus dia itu pemain Indonesia, supporternya, pengurusnya unik, ya kan? Jadi ada intervensi politik, ada cawe-cawe, itu banyak sekali. Yang ketiga adalah kompetisi, yang berbeda dengan yang lain. Benar. Saya terus terang aja, saya ini jarang nonton sepak bola Liga 1 ya. Liga 2, Liga 3, Liga 4 nonton kalau yang nendang-nendang kemarin kungfu soccer gitu. Waduh, kalinya nonton kayak gitu ya? Iya, saya nonton terakhir tuh Persib sama Persija kemarin. Wah, itu keren sih. Meskipun ada kartu merah ya. Selama pas saya tonton, saya berkesimpulan kalau kondisinya sepak bola kita masih kayak begitu, nggak akan maju. Bahwa menang kalah tuh menjadi satu hal yang mutlak, dan cara menangnya, cara kalahnya semua saling berseteru, saling memanas-manasi. Habis itu muncul rasis dari kedua belah pihak, ancaman pembunuhan. Yang menurut saya, aduh gini amat sih nonton bola. Lihat gak kalau di Inggris, yang nonton bola siapa? Yang paling depan itu disabilitas. Kemudian atas disabilitas itu anak-anak, ibu-ibu, orang tua. Itu paling depan tuh dikasih. Sisanya baru supporter. Karena memang di sana sepak bola tuh udah kayak hiburan di tengah kepenatan. Jadi udah selain industri, dia tuh adalah hiburan yang menyenangkan. Boleh
panas gitu, cuma tetap terukur gitu. Nah, dan begitu ada yang rasis segala macam langsung dikasih peringatan keras ya, nggak boleh nonton seumur hidup. Nah, di kita itu belum kayak begitu budayanya. Nah, yang terakhir itu adalah pemainnya. Dengan kompetisi seperti itu, pemainnya yang seperti sekarang, mudah-mudahan dengan banyaknya naturalisasi yang main di Liga Eropa atau liga-liga lain, mudah-mudahan itu memudahkan dia untuk melihat perkembangan pemain kita seperti apa, dan mudah-mudahan dia bisa membawa budaya yang biasa dia lakukan di beberapa negara itu dibawa ke sini. Jangan pelatih ngikutin gayanya para pemain. Iya. Kalau ngikutin gaya pemain, nah itu awal kehancuran itu.